Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luputeti Rahliana Dewi dengan NIM 2013073001 dari kelas 2B Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, kali ini saya akan membawakan sebuah video praktikum mengenai sifat-sifat koloid. Nah, di sini saya akan membahas lebih jauh terkait dengan koagulasi dan juga koloid pelindung. Nah, sebelum kita memulai praktikum, di sini saya akan memberikan sedikit materi mengenai pengertian dari koloid dan juga sifat-sifat dari koloid tersebut. Baik, koloid itu sendiri adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan juga suspensi. Nah, di mana koloid ini bersifat heterogen. Adapun beberapa sifat-sifat dari koloid, di antaranya yang pertama ada efek Tyndall, kemudian ada gerak Brown, kemudian ada elektroforesis, kemudian ada adsorpsi, kemudian ada koagulasi, kemudian ada koloid pelindung, dialisis, dan juga koloid liofil dan liofob. Nah, di sini saya hanya akan membahas dua sifat saja, yaitu yang pertama koagulasi dan yang kedua ada koloid pelindung. Koagulasi adalah peristiwa pengendapan atau penggumpalan koloid yang dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada pemanasan atau pendinginan, yang kedua ada penambahan elektrolit, yang ketiga ada mencampurkan larutan koloid yang berlawanan muatan. Kemudian untuk koloid pelindung itu sendiri adalah koloid yang ditambahkan ke dalam sistem koloid agar menjadi lebih stabil. Nah, di mana koloid pelindung ini akan membungkus partikel zat terdispersi sehingga tidak lagi mengelompok atau menggumpal. Baik, selanjutnya kita mulai saja praktikumnya. Untuk alat dan bahan yang akan saya gunakan, yang pertama di sini saya menggunakan 4 buah gelas bening. Kemudian di sini saya menggunakan 1 buah sendok makan. Kemudian di sini saya menggunakan gelas ukur. Kemudian di sini saya menggunakan susu. Kemudian di sini saya menggunakan jeruk nipis. Kemudian di sini saya menggunakan garam. Ada kecap manis. Kemudian ada sampo. Ada air, minyak goreng, dan juga wadah. Baik, di sini kita akan mulai saja untuk percobaan yang pertama terkait dengan koagulasi. Nah, yang pertama kita siapkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan 1 buah gelas. Kemudian di sini saya menggunakan susu. Kemudian ada jeruk nipis dan juga ada sendok. Nah, di sini kita akan tuang saja langsung susunya ke dalam gelas. Baik, susu sudah kita tuangkan, kemudian kita peras. Ini sebelumnya jeruk nipisnya kita potong terlebih dahulu, kemudian kita peras untuk setengah dari jeruk nipisnya. Setelah kita peras, kemudian kita aduk. Baik, setelah kita aduk, kita tunggu selama 5 menit, kemudian kita amati apa yang terjadi pada susu ini. Baik, bisa dicermati susu yang telah kita diamkan selama 5 menit itu hasilnya ketika ditambahkan dengan perasan jeruk nipis akan terlihat lebih kental dan juga menggumpal.
Baik, langsung saja kita mulai untuk percobaan yang kedua terkait dengan koloid pelindung. Nah, yang pertama kita siapkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan 3 buah gelas. Kemudian di sini saya menggunakan air. Nah, kita langsung saja. Di sini kita akan tuangkan 100 ml air ke dalam masing-masing gelas. Baik, setelah kita tuangkan gelas ini sebanyak 100 ml air, kemudian kita tambahkan masing-masing gelas ini dengan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita aduk masing-masing gelas yang berisi dengan air dan minyak. Nah, baik, bisa diamati dari masing-masing gelas ini. Nah, air dan minyak itu tidak bisa menyatu. Nanti pada pembahasan selanjutnya akan saya bahas mengapa air dan minyak ini tidak bisa menyatu. Baik, di sini kita akan lanjutkan saja. Untuk gelas yang pertama ini akan saya berikan kecap manis. Nah, di sini kita akan membutuhkan 1 sendok makan kecap manis. Kemudian kita tuangkan dan kita aduk. Kemudian untuk gelas yang kedua kita tambahkan dengan 1 sendok makan garam. Kita campurkan, kemudian kita aduk. Kemudian untuk gelas yang terakhir kita akan campurkan 1 sendok makan sampo ke dalam gelas terakhir. Kemudian kita campurkan, kemudian kita aduk. Baik, dari percobaan ini bisa kita amati untuk gelas yang pertama itu, nah seperti ini. Untuk bagian atasnya itu masih tetap ada minyaknya, dan untuk di bagian bawahnya antara air dan kecap manisnya itu tercampur. Kemudian untuk gelas kedua, di bagian atasnya itu masih tetap ada minyaknya, kemudian di bagian bawah itu ada beberapa garam yang larut, dan di bawahnya ini masih ada garam. Kemudian yang terakhir yaitu di sini sudah tidak ada lagi minyak di atasnya, dan airnya berubah menjadi warna lebih keruh. Di sini saya akan menganalisis terkait praktikum kita yang pertama, yaitu tentang koagulasi. Nah, berdasarkan hasil praktikum yang telah didapat, bahwa susu yang ditambahkan dengan perasan dari jeruk nipis itu akan mengalami perubahan, yaitu menggumpal dan juga lebih kental. Nah, mengapa sih jeruk nipis dicampur dengan susu hasilnya menggumpal? Nah, hal itu disebabkan karena susu itu tersusun dari lemak, protein,
laktosa. Nah, di mana laktosa ini merupakan salah satu jenis dari gula dan air. Nah, di mana protein yang paling banyak yang terkandung di dalam susu ini adalah kasein yang sifatnya itu tidak larut dalam air. Nah, molekul-molekul protein tersebut akan saling tolak-menolak di dalam air atau larutan, sehingga molekul-molekulnya itu akan mengapung tanpa menggumpal. Nah, kemudian ketika kita tambahkan dengan perasan jeruk nipis, maka pH dari larutan tersebut akan berubah. Nah, perubahan itu yang akan menyebabkan molekul-molekul protein yang berupa kasein itu akan saling tarik-menarik, sehingga terbentuklah gumpalan dan akan mengakibatkan susu itu akan menjadi lebih kental. Nah, hal ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, di mana koagulasi itu sendiri adalah peristiwa pengendapan atau penggumpalan koloid yang dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu pemanasan atau pendinginan, yang kedua ada penambahan elektrolit, dan yang terakhir yaitu mencampurkan larutan koloid yang berlawanan muatan. Mungkin sekian terkait analisis dari praktikum yang pertama. Kemudian kita akan lanjut menganalisis tentang percobaan kita yang kedua terkait dengan koloid pelindung. Nah, ketika sebelumnya air kita campurkan dengan 1 sendok makan minyak itu, maka air dan minyak tersebut tidak akan tercampur. Nah, hal itu disebabkan karena adanya perbedaan massa jenis antara massa jenis air dan minyak. Selain itu juga adanya perbedaan sifat molekul, di mana sifat molekul pada air itu adalah molekul polar, dan untuk sifat dari molekul minyak itu adalah molekul nonpolar, di mana antara air dan minyak itu tidak bisa menyatu. Kemudian untuk gelas kita yang pertama yang kita campurkan dengan 1 sendok makan kecap manis. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa masih ada batasan antara minyak dengan airnya. Nah, di mana minyak yang di atasnya itu tidak bisa larut jika ditambahkan dengan air dan juga kecap manis. Hal itu dikarenakan perbedaan sifat molekul antara minyak, air, dan juga kecap manis, sehingga larutan ini tidak akan bisa menyatu. Kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan gelas yang kedua yang berisi dengan air, minyak, dan juga kita tambahkan 1 sendok makan garam tadi. Nah, bisa dicermati bahwa di atas pada larutan ini masih ada minyaknya. Nah, hal ini disebabkan karena garam ini tidak akan mudah larut. Nah, garam ini akan mudah larut jika dilarutkan di air yang panas. Nah, suhu air yang panas itu akan menyebabkan adanya peningkatan pergerakan molekul yang menyebabkan lebih banyak molekul itu berbenturan. Kemudian minyak akan masih tetap kita lihat di bagian atasnya itu, karena garam dan minyak itu memiliki sifat kimia yang berbeda, sehingga antara minyak, air, dan garam itu tidak bisa menyatu. Kemudian untuk gelas yang terakhir, yaitu yang berisi air, minyak, dan juga kita tambahkan 1 sendok makan sampo tadi, bisa dicermati bahwa di sini sudah tidak ada lagi batasan antara minyak dan juga air yang tercampur dengan sabun. Nah, hal ini disebabkan karena sifat dari air sabun ini sendiri yaitu kemampuan untuk mencampurkan air dan minyak serta dapat memisahkan kotoran, adalah karena sabun ini memiliki sifat emulgator, yaitu bisa menstabilkan emulsi minyak dan juga air. Nah, sabun ini sendiri merupakan jenis dari surfaktan yang memiliki sisi hidrofilik, yaitu yang mengikat air, dan hidrofobik yang menolak air dan mengikat minyak. Hal ini dari percobaan ini kita dapatkan bahwa sudah benar bahwa koloid pelindung itu
merupakan koloid yang ditambahkan ke dalam sistem koloid agar menjadi lebih stabil, di mana koloid pelindung ini akan membungkus partikel zat yang terdispersi sehingga tidak lagi mengelompok. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari praktikum yang kita lakukan bahwa contoh dari koagulasi yaitu penambahan perasan jeruk nipis ke dalam susu ini akan menyebabkan susu menggumpal dan menjadi lebih kental. Kemudian contoh dari koloid pelindung ini yaitu penambahan sabun ke dalam air dan minyak. Mungkin hanya sekian video praktikum terkait dengan sifat-sifat koloid, khususnya yaitu terkait dengan koagulasi dan koloid pelindung. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan terkait dengan percobaan yang telah saya lakukan. Terima kasih.